Halo, shalom, selamat pagi. Pagi hari ini adalah pagi yang berbahagia. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Bahwa kami bersyukur Engkau Allah baik, Allah luar biasa. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang hidup membawa kami kepada kehidupan yang lebih akurat lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di dunia ini yang di bawah Tuhan kita masuk menggenapi suatu janji Tuhan, kita perlu mengadakan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan mau hidup saya dan saudara itu tepat, akurat di hadapan Tuhan. Dan untuk menuju langkah keakuratan itu, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mendengarkan suara gembala dengan satu topik, yaitu meyakini atau membangun dasar kehidupan kita. Karena membangun suatu kehidupan yang akurat, kita perlu dasar dari kehidupan kita. Itu dasar keyakinan, kita meyakini apa yang kita mau jalani. Sebab Kitab Ayub pernah berkata bahwa apa yang kau yakini itu yang mendatangi engkau, dan apa yang juga engkau takuti itu yang mendatangi engkau. Dan sepagi hari ini saya mau saudara meyakini sesuatu, meyakini bahwa dasar apa yang engkau yakini itu sesuai dengan kehidupan atau sesuai dengan kehidupan Yesus lewat firman-Nya. Memang merombak dasar keyakinan yang selama ini kita miliki dan menyelaraskannya dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan adalah sangat penting. Jadi kita mau menggantikan berbagai jenis logika manusia yang selama ini kita pakai sebagai panduan berpikir dan membuat keputusan dengan logika ilahi selaras dengan firman. Hari-hari ini kita perlu membangun dasar keyakinan kita. Dengan apa saudara? Membangun logika ilahi yang sesuai, yang akurat. Apa itu logika ilahi saudara? Logika ilahi adalah pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang terbangun secara sistematik, terstruktur, dan valid, yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman dan pernyataan roh yang mempengaruhi atau menentukan pengambilan keputusan seorang, sehingga apapun keputusan yang ia ambil, yang kadang-kadang berdasarkan manusiawi ataupun berdasarkan kedagingan kita, sering bertolak belakang dengan ketika kita mengambil keputusan memakai logika ilahi. Dan ini akan selalu memposisikan diri kita sebagai pelaku firman, menjadi orang yang benar, orang yang hidup di dalam iman, memperkenankan hati Tuhan, dan bangkit menjadi para penakluk dunia. Ya. Maka kita membutuhkan adalah dasar keyakinan yang harus kita jalani. Dasar keyakinan yang harus kita miliki. Dan ada beberapa dasar keyakinan yang akan saya bagikan pada saudara. Tapi pagi hari ini saya akan bagikan satu dasar keyakinan yang harus saudara miliki dalam menjalani hidup saya dan saudara. Yang pertama, meyakini bahwa kehidupan lama kita sudah mati, dan kehidupan yang sekarang kita jalani adalah hidup yang sepenuhnya adalah kehidupan yang sepenuhnya dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Ya, hanya bagi Tuhan. Roma pasal 6
ayat 11 bilang begini. Saya bacakan untuk saudara. Roma pasal 6 ayat 11. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kalau kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup kamu bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi saya bacakan. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Amin. Nah, Kristus. Kamu telah mati dari dosa. Bahwa kehidupan lama kita sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kita adalah manusia baru di hadapan Tuhan. Manusia baru yang mau terus mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Berarti dalam hal ini kita tidak lagi mencintai dunia. Kita tidak lagi hidup seturut dengan dunia. Tapi kita terus hidup, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Melakukan cinta akan menaklukkan cinta akan diri sendiri, cinta dunia, dan cinta akan uang. Itu kehidupan lama kita sudah berlalu. Sekarang kita adalah ciptaan baru. Masuki pagi ini dengan meyakini itu. Masuki pagi hari ini dengan meyakini bahwa kehidupan lama kita sudah berlalu dan kehidupan yang baru sudah datang. Dan itulah pola hidup saudara sekarang. Mencintai Tuhan dan memprioritaskan Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Lebih mengutamakan kerajaan sorga dan tidak lagi mengkhawatirkan tentang keberadaan saya dan saudara, tentang apa yang saudara akan pakai, apa yang akan saudara minum, berkat-berkat yang lain. Itu tidak akan pikirkan lagi karena Bapa kita sudah menyediakannya bagi saya dan saudara. Ya, saya mau bilang begini sama saudara. Dengan cara apa? Saya mau bilang sama saudara bahwa ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, itu tidak menabur. Adam dan Hawa Taman Eden itu tidak menabur, tetapi dia terus menuai. Amin. Di Taman Eden tidak ada hukum tabur tuai, tidak ada. Zaman Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, tidak ada hukum tabur tuai. Ya, saudara baca kitab Kejadian, tidak ada Adam menanam, tidak ada Adam menanam sesuatu, tetapi Adam terus menuai, minta makan saja diberi oleh Tuhan secara langsung. Karena mereka tidak terikat dengan hukum tabur tuai. Tapi yang ada di Taman Eden itu hukumnya hukum ketaatan. Mereka taat kepada firman, maka semua yang mereka butuhkan diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah model seperti ini tidak akan terjadi di dunia sekarang? Masih akan terjadi. Tuhan merindukan dan mau menyatakan bahwa kehidupan saya dan saudara, kalau taat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Tapi pendeta, apakah bisa? Kalau begitu kita tidak akan kerja lagi. Oh, itu prinsip yang salah. Kita harus kerja, tapi pekerjaan kita beda. Beda dengan
kehidupan orang-orang yang di luar setiap hari cuma bergelut hidupnya mencari uang, tapi kita bukan seperti itu. Bukankah Tuhan bilang sama saya dan saudara, lihatlah burung di udara, tidak menanam, tapi dia menuai, tapi dia diberi makan oleh Bapa. Tapi perhatikan kehidupan burung. Burung itu ada di sangkar. Tapi ketika dia mau makan, dia harus keluar. Dia keluar mendapati berkat-berkat Tuhan. Saya dan saudara juga harus demikian. Manusia sekarang, hidup saya dan saudara, masa kita mau kalah sama burung? Kita kerja, tapi kerjanya kita beda. Pola pikir kita beda. Kita keluar bukan lagi untuk mencari, tapi kita keluar itu untuk mengumpulkan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan hari per hari buat saya dan saudara. Apalagi kalau kita mau taat, hukum ketaatan, hukum taat pada firman, terus memprioritaskan Tuhan. Bukankah dalam Matius pasal 6, Matius pasal 25 berbicara tentang hal kekhawatiran. Tuhan bilang, carilah dulu, prioritaskan Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Oh, benar begitu kah? Benar. Ketika kita taat, kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang Ishak di sana. Ishak ketika itu ada kelaparan. Ketika ada kelaparan di tanah Kanaan, dia mendapati arahan dari Tuhan, jangan pergi kemana-mana, jangan tinggalkan negeri ini, jangan pergi kemana-mana, tinggalkanlah negeri, tetap tinggal di negeri, dan lihatlah aku akan memberkatimu. Ishak taat, dan Ishak menikmati apa yang Tuhan janjikan buat dia, berkat yang terbaik. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan, Ishak semakin hari semakin kaya, kian kaya, bertambah kaya. Artinya apa? Ishak diberkati. Kunci Ishak diberkati hanya satu, dia taat kepada Tuhan. Pagi hari ini engkau meyakini bahwa engkau bukan hidup lagi pada kehidupan yang lama, tapi engkau hidup sekarang di hidup yang baru, yang terus menerus diberkati Tuhan. Shalom, ini suara gembalamu pagi ini, dan Tuhan senantiasa memberkati engkau. Dan aku berdoa pagi hari ini, hukum ketaatan itu membawa engkau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Memposisikan dirimu mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih. Dan aku percaya pagi hari ini engkau meyakini bahwa kehidupanmu yang lama sudah mati, dan kehidupan yang sekarang kita jalani adalah kehidupan yang sepenuhnya dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Aku berdoa pagi ini bagi seluruh jemaat dan bagi seluruh teman-teman FB yang ada. Aku taruh keyakinan ini bahwa hidup mereka bukan hidup yang biasa lagi, hidup di dalam Kristus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang terus berjalan. Dan kalau kita terus berjalan dengan firman-Nya, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam segala permasalahan hidup dan saudara. Tidak ada lagi kutuk di sana, tapi yang ada berkat. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu buat saya dan saudara. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, semua apa yang kau perlukan hari ini diberikan Tuhan buatmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.